Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Dosen Siti Nurdianti Muhajir, MPD, selaku pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran fisika. Tak lupa yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika FPIK semester 6 ataupun yang semester 8 yang masih mengikuti mata kuliah ini. Pada pembelajaran kali ini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama yaitu Desti Aminati akan membahas mengupas tentang penilaian tentang literasi sains. Oke. Sebelum lanjut, mungkin kita harus tahu terlebih dahulu pengertian atau definisi dari literasi sains itu seperti apa, kondisinya juga seperti apa, dan juga tujuan literasi sains itu seperti apa. Yang pertama yaitu tentang literasi sains. Nah, dalam pengertian literasi sains menyatakan bahwa di dalam PISA ya, Program for International Student Assessment, mengatakan the capacity to use scientific knowledge to identify question and to draw evidence-based conclusion in order to understand and help make decision about the natural world and the change made to it from human activity. Nah, dalam National Academy of Science tahun 1996 menyatakan bahwa penekanan literasi sains bukan hanya pada aspek pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep dan proses sains saja, tetapi juga diarahkan bagaimana seseorang dapat membuat keputusan dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, budaya, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, penekanan literasi sains ya, yang kita ketahui, kita sering mendengar tentang literasi, kita sering mendengar tentang sains. Nah, itu bukan hanya menekankan terhadap satu aspek, yaitu aspek tentang sains atau proses sains saja, tetapi yang dimaksud dengan literasi sains adalah penekanan tentang bagaimana cara kita bisa membuat keputusan dan juga kita bisa berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, budaya, dan pertumbuhan ekonomi. Pada faktanya ya, kebanyakan sekarang terutama data di Kabupaten Garut untuk masalah literasi ya, jauh-jauh ke literasi sains, literasi di Kabupaten Garut itu sangat lemah. Banyak orang yang masih kurang melek terhadap literasi, padahal manfaat dari literasi itu sangat banyak. Nah, untuk pengertian tadi menurut PISA, untuk selanjutnya menurut OECD ya, tahun 2013 mendefinisikan literasi sains itu sebagai yang pertama, pengetahuan ilmiah individu dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengidentifikasi masalah. Yang pertama tadi yaitu pengetahuan ilmiah kita individu dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, jadi pengetahuan yang kita ketahui melalui ilmiah individu ataupun kemampuan untuk menggunakan kemampuan yang lain, itu kemampuan yang kita miliki itu untuk mengidentifikasi masalah-masalah. Tadi mengidentifikasi masalah-masalah, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang berhubungan dengan isu sains. Jadi yang pertama, jadi bahwa literasi sains itu adalah bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang berdasarkan dengan isu sains. Jadi jikalau tidak ada literasi sains ya, tidak ada melek terhadap literasi sains, mungkin tidak akan ada yang bisa mengidentifikasi masalah. Terus tanpa ada tidak bisa memperoleh pengetahuan yang baru. Jadi hanya sampai situ saja pengetahuannya, tidak menggali pengetahuan yang lebih dalam lagi.
terus tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi secara ilmiah. Dan pada intinya, jika kita mau mengidentifikasi masalah atau memperoleh pengetahuan baru dan juga menjelaskan fenomena ilmiah, itu harus berdasarkan pada bukti-bukti yang berhubungan dengan isu sains. Jadi harus ada bukti dengan cara kita membaca dan dengan cara kita menganalisa ataupun menganalisis masalah-masalah tersebut agar kita memperoleh pengetahuan baru supaya dan kedepannya bisa menjelaskan fenomena dari masalah ataupun pengetahuan yang baru kita ketahui tersebut. Yang kedua, itu memahami karakteristik utama pengetahuan yang dibangun dari pengetahuan manusia dan inquiry. Nah, memahami karakteristik ini adalah, jadi dengan literasi sains kita bisa memahami karakteristik pengetahuan yang mana pengetahuan itu dibangun ataupun dibuat oleh pengetahuan manusia ataupun inquiry. Jadi dengan literasi kita bisa memahami karakteristik dari ilmu-ilmu ataupun pengetahuan utamanya tentang sains. Yang ketiga yaitu peka terhadap bagaimana sains dan teknologi membentuk material, lingkungan intelektual dan budaya. Nah, jadi dengan kita peka terhadap literasi sains ya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana sains dan teknologi bisa bergabung untuk membentuk suatu material ataupun lingkungan-lingkungan yang intelektual ataupun lingkungan-lingkungan yang penuh akan budaya. Jadi dengan literasi ya, utamanya dengan garis besar yaitu literasi, kita bisa mengetahui segala aspek ataupun segala hal yang ada di muka bumi ini jika kita memahami literasi tersebut. Jadi literasi itu kita membaca, kalau bisa dibukukan, terus mengaplikasikan apa yang kita baca berdasarkan dengan kebutuhan-kebutuhan dari daerah-daerah tersebut. Selanjutnya, nomor 4, pengertian dari literasi sains menurut OECD. Jadi yaitu kemampuan untuk terlibat dalam isu dan ide yang berhubungan dengan sains. Nah, di sini ada satu ilmuwan yaitu Toharudin dan juga teman-temannya pada tahun 2013 mengidentifikasi bahwa literasi sains itu sebagai kemampuan seseorang untuk memahami sains pasti ya. Jadi dengan literasi sains kita bisa paham tentang sains, ataupun literasi yang lain-lain pun kita bisa memahami materi-materi tersebut. Karena ini materinya tentang literasi sains, maka kita bisa paham terhadap sains, mengomunikasikan sains secara lisan ataupun secara tulisan. Secara lisan dengan cara kita mengaplikasikan, membicarakan terhadap orang lain apa yang telah kita baca melalui tulisan, yaitu dengan cara kita menulis contoh kecil, kita membuat artikel-artikel yang bisa dibaca ataupun diakses oleh teman-teman yang lain, serta menerapkan pengetahuan sains untuk memecahkan masalah sehingga memiliki sikap dan kepekaan yang tinggi terhadap diri dan lingkungannya dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sains. Jadi pada intinya, pengertian daripada literasi sains itu adalah kita bisa mengidentifikasi, kita bisa memperoleh ilmu yang baru, dan juga kita bisa hasilnya itu kita bisa menjelaskan fenomena-fenomena ilmiah yang baru ya, yang baru terjadi sekarang. Selanjutnya, komponen dan prinsip dasar pada literasi sains. Yang pertama, komponen-komponen dari literasi sains. Cabalingula dan kawan-kawannya pada tahun 2008 mengemukakan bahwa literasi sains mencakup 4 aspek komponen. Yang pertama, pengetahuan tentang ilmu pengetahuan ya. Jadi kita mengetahui ilmu pengetahuan terutama tentang ilmu pengetahuan tentang sains. Selanjutnya, sifat investigasi ilmu pengetahuan. Jadi kita menginvestigasi ilmu pengetahuan tersebut supaya kita bisa jauh lagi mengetahuinya, supaya kita bisa lebih jeli lagi paham terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Terus ilmu sebagai cara untuk mengetahui. Jadi literasi sains itu cara untuk mengetahui ya, tidak ada cara lain. Contoh, jikalau kita ingin mengetahui sesuatu hal
yang sekarang contoh tentang apa namanya COVID-19. Jikalau kita tidak apa namanya memanfaatkan tentang literasi, ini juga masuk terhadap literacy science ya tentang COVID-19. Bisa dikatakan masuk terhadap literacy science, tapi utamanya literasi. Jikalau kita tidak memanfaatkan apa yang dimaksud dengan literasi, mungkin kita tidak akan mengetahui bagaimana dan apa jenis apa bentuknya seperti apa dari dari virus COVID-19 tersebut. Selanjutnya interaksi ilmu pengetahuan, teknologi dan masyarakat. Jadi dengan literacy science kita bisa berinteraksi dengan apa namanya baik itu dengan teknologi atau contoh dengan teknologi yang sekarang ataupun dengan masyarakat. Contoh kita mengetahui berita langsung ya, berita mengetahui bahwa oh ini tak anu, ini tak A, B, C, D. Kita bisa apa namanya mengatakannya baik itu melalui teknologi ataupun langsung empat mata ataupun dengan masyarakat ngobrol diskusi tentang masalah tersebut. Itu menurut cabang Lingula. Selanjutnya menurut Sen mengemukakan bahwa dapat diidentifikasi si komponen literasi sains itu dapat diidentifikasi menjadi 6 komponen ya. Yang pertama konsep dasar sains, yang kedua sifat sains, yang ketiga etika kerja ilmuwan, selanjutnya keterkaitan antara sains dan masyarakat, terus keterkaitan antara sains dan humaniora, terus memahami hubungan dan perbedaan antara sains dan teknologi. Jadi pada intinya menurut sains itu bahwa dengan literasi sains kita bisa mengidentifikasi konsep dasar sains itu seperti apa, tujuan dari sains itu seperti apa, dan juga sifat-sifat daripada sains itu seperti apa. Dan dijelaskan contoh sifatnya A, kita jelaskan oh ini memiliki sifat A, dari sifat A itu terdiri dari A, B, C, D lagi, dari sifat A, B, C, D terdiri lagi A, B, C, D lagi. Jadi seperti itu. Terus mengetahui etika daripada kerja ilmuwan, yaitu dengan literasi ya pastinya. Terus keterkaitan antara sains dan masyarakat, kita pasti mengetahui. Jikalau kita hanya membaca saja tanpa mengaplikasikan, mungkin kita tidak bisa mengaitkan antara ilmu sains dan masyarakat. Terus sains dan humaniora, dan selanjutnya hubungan dan perbedaan antara sains dan teknologi pasti ya. Ada persamaan antara sains dan teknologi yang pasti memiliki hubungan antara sains dan teknologi, terus pastinya ada perbedaan. Prinsip dasar daripada riset sains. Nah, yang pertama yaitu konsep kontekstual, sesuai dengan kearifan lokal dan perkembangan zaman. Jadi konsep konseptual itu kita memahami kita bisa memahami bisa mempunyai prinsip dari prinsip dasar dari pada literasi sains, yaitu dengan cara kontekstual. Maksudnya kita membaca sesuai dengan kearifan lokal ataupun perkembangan zaman yang terjadi sekarang ini. Maksudnya secara kontekstual itu yaitu kita membaca sesuai dengan sekarang, tapi alangkah lebih baiknya kita memahaminya itu mempunyai prinsip. Setelah beres konseptual, kita memahami secara konseptual ya lebih baiknya. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan sosial, budaya dan kenegaraan. Jadi dengan literasi sains itu kita bisa memenuhi ya kebutuhan sosial, kita bisa dipenuhi, kebutuhan budaya dan juga kebutuhan kenegaraan kita bisa dipenuhi dengan cara kita meningkatkan tentang literasi sains. Selanjutnya selaras dengan pembelajaran abad 21 ya. Jadi literasi sains itu sangat penting pada abad 21 ini, karena jikalau kita tidak mempelajari tentang literasi sains ataupun tentang literasi ataupun tentang sains, mungkin kita tidak akan melek, kita akan termakan oleh hoax yang berkembang sekarang ini jika kita tidak mengembangkan tentang literasi sains. Selanjutnya, holistik dan terintegrasi dengan beragam literasi lainnya. Jadi bisa terintegrasi juga dan juga holistik juga dengan literasi lainnya. Selanjutnya, kolaboratif dan partisipatif. Jadi dengan literasi sains kita bisa kolaboratif atau kolaborasi dengan literasi lainnya. Dan juga dengan literasi sains kita bisa berpartisipasi dengan hal-hal apapun.
Selanjutnya, nah ini yang pokok ya. Penilaian tentang literasi sains ya. Penilaian literasi sains yaitu menilai pemahaman peserta didik terhadap konten sains, proses sains, dan konteks aplikasi sains ya. Yang pertama, melalui konten ya. Penilaian literasi sains melalui konten. Meliputi materi yang terdapat dalam kurikulum dan materi yang bersifat lintas kurikulum dengan penekanan pada pemahaman konsep dan kemampuan untuk menggunakannya dalam kehidupan. Nah, ini yang pertama yaitu dengan melalui konten. Yang mana itu bisa kita aplikasikan dengan materi yang terdapat dalam kurikulum ya. Contoh kurikulumnya ini kurikulum KTSP ataupun kurikulum 13 ataupun kurikulum yang lainnya. Jadi kita menggalinya itu lewat kurikulum tersebut berdasarkan dengan kurikulum tersebut, yang mana bertujuan untuk penekanan pada pemahaman konsep dan kemampuannya ya, yang mana bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya proses, yang mana merujuk pada proses mental yang terlibat ketika peserta didik memecahkan permasalahan. Nah, dengan literasi sains, jadi peserta didik bisa memecahkan masalah. Contoh, ada masalah pendidik menyuruh peserta didik agar masalah tersebut bisa dipecahkan. Nah, dengan literasi sains, kita bisa meningkatkan mentalitas daripada peserta didik tersebut, dan sehingga peserta didik tersebut bisa melek terhadap literasi sains yang sehingga bisa memecahkan daripada masalah tersebut. Selanjutnya konteks area aplikasi dan konsep-konsep sains. Jadi itu yang penilaian daripada literasi sains. Untuk selanjutnya mungkin itu sampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya yaitu tingkatan penilaian literasi sains akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Desti. Dari saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ahmad Zakaria. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tingkatan penilaian literasi sains. Literasi sains seseorang setelah proses pembelajaran itu berbeda-beda, tergantung dari pemahaman sebelumnya dan pemahaman saat proses pembelajaran berlangsung, serta kemampuan peserta didik dalam mengasosiasikan pemahaman yang dimiliki dengan konsep atau situasi lain. Baibi pada tahun 1997 yang dikutip oleh Schwartz pada tahun 2006 menyarankan skala teoritis yang komprehensif untuk penilaian literasi sains selama studi sains di sekolah menjadi 5 tingkatan, yakni yang pertama, buta huruf ilmiah atau scientific literasi, yang dimana peserta didik tidak memiliki kosakata, konsep, konteks, ataupun kapasitas kognitif untuk mengidentifikasi pertanyaan ilmiah dan tidak mampu untuk menghubungkan konsep atau tidak mengenali konsep sains. Yang kedua, literasi sains nominal atau nominal scientific literasi. Di sini peserta didik dapat mengenali konsep yang terkait dengan ilmu pengetahuan, tetapi pada tingkat pemahaman terdapat kesalahpahaman atau tidak benar. Yang ketiga, literasi sains fungsional atau fungsional scientific literasi. Di sini peserta didik dapat menjelaskan konsep dengan benar, namun memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep tersebut. Yang keempat, yaitu literasi sains konseptual, yang dimana peserta didik dapat mengembangkan beberapa pemahaman utama skema konseptual dari suatu ilmu dan mampu menghubungkannya untuk memperoleh suatu pemahaman umum tentang sains, termasuk di dalamnya kemampuan prosedural dan pemahaman tentang proses penyelidikan ilmiah dan desain teknologi. Yang terakhir, yaitu literasi sains multidimensial, yang dimana peserta didik
Perspektif literasi sainsnya mampu menggabungkan pemahaman ilmu yang melampaui konsep disiplin ilmu serta prosedur penyelidikan ilmiah. Selanjutnya, mengenai dimensi dalam literasi sains. PISA pada tahun 2000 membagi literasi sains dalam 3 dimensi besar dalam pengukurannya, yaitu konten atau pengetahuan sains, kompetisi atau proses sains, dan konteks aplikasi sains. Sedangkan pada tahun 2006, PISA mengembangkan domain literasi sains ke dalam 4 domain besar, yakni konten sains, lalu kompetensi sains atau proses sains, yang ketiga konteks aplikasi sains, dan terakhir sikap. Konten sains ini merujuk pada konsep-konsep kunci dari sains yang diperlukan untuk memahami fenomena alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Hal ini dapat membantu menjelaskan aspek-aspek lingkungan fisik serta pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan dari berbagai bidang ilmu, baik konsep-konsep fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa. Yang kedua, mengenai proses sains. Proses sains merujuk pada proses mental yang melibatkan suatu jawaban dari pertanyaan atau memecahkan masalah, seperti mengidentifikasi dan menginterpretasi bukti serta menerangkan kesimpulan. Kemampuan yang diuji dalam proses sains ini meliputi yang satu, mengenai pertanyaan ilmiah, yang kedua, mengidentifikasi bukti, yang ketiga, menarik kesimpulan, yang keempat, mengkomunikasikan kesimpulan, dan yang terakhir, mengenai pemahaman konsep ilmiah. Yang ketiga, mengenai konteks aplikasi sains. Konteks aplikasi sains ini lebih menekankan pada kehidupan sehari-hari serta mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah nyata. Yang terakhir, mengenai sikap, yaitu terdiri dari mendukung penyelidikan ilmiah, kepercayaan diri, minat terhadap sains, dan rasa tanggung jawab terhadap sumber dan daya lingkungan. Mengacu pada keempat dimensinya, literasi sains ini sangat relevan dengan hakikat IPA itu sendiri, yakni fisika dan IPA sebagai proses ilmiah, sebagai produk ilmiah, dan sebagai sikap ilmiah. Fisika sebagai proses ilmiah mengandung makna bahwa fisika merupakan langkah-langkah pasti dalam menyelidiki suatu masalah, sebagai contoh mengamati, menyusun hipotesis, mendesain dan melaksanakan eksperimen, serta menginterpretasi data, mengukur, dan sebagainya. Fisika sebagai produk ilmiah dapat dimaknai bahwa dalam fisika terdapat fakta, prinsip, hukum, dan teori yang sudah diterima kebenarannya. Lalu fisika sebagai sikap yang mengandung nilai dan moral, meliputi rasa ingin tahu yang tinggi, kritis, kreatif, rendah hati, berpandangan terbuka, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu karakteristik penilaian literasi sains. Instrumen penilaian literasi sains fisika ini pun dikembangkan memuat 4 aspek karakteristik penilaian literasi sains, yaitu kompetensi, konteks, pengetahuan, dan tuntutan kognitif, yang dimana mengacu pada pedoman penilaian literasi sains oleh OECD pada tahun 2013. Yang pertama, konteks. Perlu diketahui, konten dan konteks ini saling berkaitan. Konten bisa kita perumpamakan sebagai wadah, demikian juga dengan konteks. Tidak bisa berarti tanpa adanya konten. Dan konten ini sebagai isi dari wadah tersebut. Dibagi menjadi 3, yaitu konteks personal, yang kedua lokal dan atau nasional, yang ketiga global. Lalu kompetensi. Kompetensi dibagi menjadi 3, yang pertama menjelaskan fenomena secara ilmiah, yang kedua dapat mengevaluasi dan mendesain penyelidikan ilmiah, yang ketiga menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah. Lanjut ke pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan konten merupakan pengetahuan mengenai apa yang akan diajarkan, yakni ide
yang meliputi penjelasan konsepnya, analogi untuk pemahaman konsep, dan pengorganisasian antar konsep. Yang kedua, pengetahuan prosedural. Adalah pengetahuan bagaimana seseorang melakukan sesuatu, pengetahuan bagaimana performance seseorang dalam menjalankan langkah-langkah dalam suatu proses. Contohnya, seperti pengetahuan seorang peserta didik mengetahui masa suatu benda, kecepatan, dan bagaimana prosedur menentukan momentum benda tersebut. Yang ketiga, epistemik, yaitu pengetahuan yang berisi suatu penjelasan maupun pembuktian untuk mengetahui kebenaran yang dihasilkan oleh sains. Yang terakhir, mengenai tuntutan kognitif. Dibagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dalam tuntutan kognitif ini biasanya digunakan guru dalam keterampilan bertanya lanjutan yang dimana dibutuhkan untuk pengubahan tuntutan tingkat kognitif. Pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan guru dapat mengandung proses mental yang berbeda-beda dari proses mental yang rendah hingga mental yang tinggi. Oleh karena itu, guru dalam mengajukan pertanyaan hendaknya berusaha mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan, yaitu tingkat mengikat kembali faktor-faktor keberbedaan tingkat kognitif lainnya yang lebih tinggi, seperti pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sebagai contoh, taksonomi Bloom, ya, C1 hingga C6. Selanjutnya, literasi sains peserta didik Indonesia menurut survei PISA. Pada tahun 1997, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, memunculkan program for International Student Assessment atau PISA. OECD ini merupakan sebuah organisasi internasional dengan 30 negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dari ekonomi pasar bebas. Berawal tahun 1948 dengan nama Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi Eropa, OECD, Organization for Europe Economic Cooperation, dipimpin oleh Robert Marjolin dari Prancis untuk membantu menjalankan Marshall Plan untuk rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia II. PISA ini merupakan program dari OECD yang bertujuan untuk memonitor hasil dari sistem pendidikan yang berkaitan dengan pencapaian belajar peserta didik. Samping itu juga PISA didesain untuk membantu pemerintah tidak hanya memahami tetapi juga meningkatkan efektivitas sistem pendidikan. PISA ini mengumpulkan informasi yang variabel setiap 3 tahun sekali. Lalu temuan-temuan PISA digunakan antara lain untuk 1. Membangun literasi membaca, matematika, dan sains peserta didik hingga peserta didik suatu negara dengan negara lain. Yang kedua, memahami kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan masing-masing negara. Salah satu aspek yang dinilai pada program ini adalah literasi sains peserta didik. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang secara konsisten ikut dalam penilaian PISA. Namun, hasil yang didapatkan masih jauh dari kata memuaskan. Prestasi Indonesia selalu berada di bawah standar internasional yang telah ditetapkan, bahkan cenderung mengalami penurunan. Berikut ini hasil survei PISA sejak tahun 2000 sampai tahun 2018 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kompetensi sains yang rendah. Dan data kompetensi sains peserta didik Indonesia menurut PISA ditampilkan sebagai berikut. Yang pertama, hasil PISA pada tahun 2000 menempatkan Indonesia pada peringkat 39 dari 41 negara peserta dengan skor yang diperoleh adalah 367 poin. Dan skor rata-rata internasional yang didapat adalah 500 poin. Selanjutnya, pada 2003, Indonesia menempati peringkat 38 dari 39 negara peserta
dengan skor yang diperoleh menurun menjadi 360 poin dan skor rata-rata internasional yang didapat 500 poin. Yang ketiga, hasil PISA pada tahun 2006, Indonesia menempati peringkat 50 dari 57 negara peserta dengan skor yang diperoleh meningkat menjadi 391 poin dan skor rata-rata internasional yang didapat yaitu 500 poin. Yang keempat, hasil PISA tahun 2009, Indonesia menempati peringkat 61 dari 65 negara peserta dengan skor yang diperoleh kembali menurun menjadi 371 poin dan skor rata-rata internasional yang didapat adalah 496 poin. Lalu yang kelima, hasil PISA pada tahun 2012, Indonesia menempati peringkat 64 dari 65 negara peserta dengan skor yang diperoleh menjadi 375 poin dan skor rata-rata internasional yang didapat adalah 494 poin. Yang keenam, hasil PISA pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat 63 dari 70 negara peserta dengan skor yang diperoleh menjadi 386 poin dan skor rata-rata internasional yang didapat adalah 490 poin. Yang ketujuh, hasil PISA tahun 2018. Yang terakhir, Indonesia menempati peringkat 72 dari 78 negara peserta dengan skor yang diperoleh menurun menjadi 379 poin dan skor rata-rata internasional yang didapat adalah 489 poin. Dalam hal ini, distribusi literasinya sendiri secara nasional baru mencapai 25,38% literasi sains yang dinilai cukup, sementara 73,61%-nya dinyatakan kurang. Tingkat Indonesia dari penilaian PISA ini dari tahun 2000 hingga 2018 ini mencerminkan sistem pendidikan Indonesia yang belum mampu memfasilitasi pemberdayaan literasi sains peserta didik. Pergantian kurikulum pendidikan nasional menjadi solusi yang diharapkan dapat mengatasi persoalan literasi sains dapat mulai diakomodasikan dalam kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan lebih terlihat jelas pada kurikulum 2013. Selanjutnya, contoh penerapan literasi sains. Yaitu dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 melalui pendekatan saintifik sangat menonjolkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta menekankan pada proses berinquiry melalui tahapan pendekatan saintifik pembelajaran. Dengan menggunakan pendekatan scientific approach memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk melakukan pembelajaran kontekstual sehingga pembelajaran menjadi bermakna yang dimulai pada tahapan mengamati hingga mengkomunikasikan. Nah, menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran keempat, proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan terakhir mengkomunikasikan. Implementasi pendekatan saintifik ini merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan literasi sains pendidikan. Hasil penelitian Asyari dan kawan-kawan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa kemampuan literasi sains peserta didik sebelum dan sudah diterapkan pembelajaran saintifik tidak sama, atau dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan literasi sains peserta didik sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran saintifik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran saintifik dapat meningkatkan profil kemampuan literasi sains peserta didik pada aspek kompetensi dan aspek pengetahuan pada materi pencemaran lingkungan. Melalui aktivitas mengamati ini juga peserta didik diharapkan dapat menemukan masalah yang berhubungan dengan konsep pengetahuan yang akan dipelajari.
Itu itu merupakan hasil dari penelitian Asari dan kawan-kawan pada tahun 2015. Pada proses mengamati, menurut Moreno, pada tahun 2010 dapat terjadi pada objek nyata maupun simulasi yang dapat dipakai sebagai stimulus untuk merangsang peserta didik belajar dan mengajukan pertanyaan. Guru yang memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik akan mengembangkan rasa ingin tahu sehingga akan mendorong peserta didik untuk mempelajari materi yang sedang dipelajarinya. Tahapan mengubah informasi dalam pendekatan saintifik merupakan suatu kegiatan yang berupaya untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Salah satu kegiatan peserta didik dalam rangka mengembangkan informasi adalah dengan merancang dan melakukan percobaan. Setting laboratorium juga akan membuat situasi pembelajaran menjadi seperti dunia nyata peserta didik dan memberi kesempatan untuk melatih keterampilan menyelesaikan masalah, serta memberikan kesempatan untuk melakukan hands-on experience, aktif berpikir dan merefleksikan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.